Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, semoga anak-anak yang soleh dan soleha dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan ini sebelum kita belajar, marilah kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Oke teman-teman, sekarang kita belajar tentang tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pelajaran 2 dari PKN menjelaskan kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dalam keberagaman. SBDP menjelaskan dasar-dasar gerak dari bunga jumpo dalam posisi duduk dan berdiri. Mari kita belajar secara bersama. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Nah, walaupun kita dalam keberagaman atau perbedaan, kita harus menjalin kebersamaan. Mari kita gali lebih jauh tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Tong sampah gotong royong. Ada sebuah cerita dari gambar tersebut. Ayo kita baca cerita bersama-sama. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bila-bila bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang mengoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyaman sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Jadi di sini warga di sekitar rumah Dayu mengadakan kerja bakti bersama-sama. Tapi keluarga Dayu, mereka pergi ibadah dulu dan warga mengizinkan untuk beribadah. Sepulang mereka dari ibadah, mereka ikut membantu menghias tong-tong sampah. Di sini ada toleransi dalam keberagaman. Jadi, salah satu wujud kita menciptakan persatuan dan kesatuan adalah adanya toleransi. Di sini juga ada gotong royong atau kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah.
Di sini masalahnya adalah membuat tong sampah baru. Nah, teman-teman, semuanya harus bisa bekerja sama dalam hal kebaikan. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu adalah usaha kita yang kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama. Apa saja manfaat kerjasama, teman-teman? Nah, kerjasama sendiri manfaatnya banyak sekali. Bisa mempererat persaudaraan, terciptanya kerukunan dan persatuan, pekerjaan berat terasa lebih ringan, dan pekerjaan akan cepat selesai. Coba teman-teman bayangkan, jika tadi warga di sekitar rumah Dayu bekerja sendiri-sendiri tanpa kerjasama, pasti pekerjaan akan lama selesai. Jadi, itulah manfaat dari kerjasama. Adapun sikap yang perlu dalam bekerja sama: pertama, menghargai orang lain; kedua, membagikan ide; tiga, menerima pendapat orang lain dengan terbuka; empat, menerima hasil kerjasama dengan lapang dada. Kerjasama dalam keragaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Ayo, apa itu persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan yaitu kumpulan dari berbagai komponen menjadi satu yang utuh. Adapun cara mewujudkan persatuan dan kesatuan, yaitu menjaga kekompakan, tidak mementingkan kepentingan sendiri atau kelompok sendiri, kemudian menghargai perbedaan. Adapun manfaat persatuan dan kesatuan: pertama, keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi lebih kuat. Dua, dengan bersatu dan bekerja sama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Jika setiap diri kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Begitu banyak keragaman yang kita ketemukan di Indonesia. Salah satunya yaitu jenis-jenis tari, seperti tari baris tunggal, tari gandang bulo, tari serimpi, tari jatilan, dan tari bunga jumpo. Baik teman-teman, saat ini kita akan belajar gerakan dari tari bunga jumpo. Di sini kita akan mempelajari jenis-jenis formasinya. Formasi itu apa ya? Formasi tarian adalah tata letak penari saat menarikan suatu tarian. Jadi, dengan formasi ini diharapkan tarian yang ditampilkan lebih variasi dan tidak monoton. Kita akan belajar macam-macam formasi dalam tarian. Formasi pertama yaitu formasi horizontal. Dalam tarian bunga jumpo, yaitu gerakan yang A. Formasi horizontal ini, semua penari itu membentuk garis horizontal dari samping atau sejajar. Itulah formasi horizontal. Sekarang, formasi yang kedua, yaitu formasi membentuk huruf V. Nah, ini untuk formasi gerakan B. Pada tari bunga jumpo, jadi formasinya seperti ini. Depan agak rapat, lalu membentuk seperti huruf V. Formasi yang ketiga dalam tarian adalah formasi huruf O. Kalau dalam tarian bunga jumpo bisa dilakukan di gerakan C. Formasi selanjutnya yaitu formasi zigzag atau berselang-seling. Seperti ini untuk gerakan D. Sebelumnya
kita telah belajar teknik menari bungo jumpo. Tari bungo jumpo dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Ayo menari dalam formasi duduk. Ini adalah gerakan pada waktu kita menari bungo jumpo pada formasi duduk. Gerakan pertama pada formasi duduk, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan dan dilakukan secara bergantian. Hitungannya adalah 4 kali 8 hitungan. Gerakan berikutnya adalah tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali yang dilakukan secara bergantian. Hitungannya adalah 2 kali 8 hitungan. Setelah itu, gerakannya adalah kedua tangan tepuk lurus ke depan, lalu tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah ketika tepuk atas badannya diangkat. Ini kita lakukan dengan hitungan 4 kali 8 hitungan. Gerakan selanjutnya adalah kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Hitungannya adalah 2 kali 8. Itulah tadi gerakan tari bungo jumpo saat formasi duduk. Oke anak-anak Ustadz, bagaimana pelajaran pada hari ini? Mudah-mudahan anak Ustadz mengerti ya, diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke anak-anak Ustadz, sebelum kita tutup, marilah kita lapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa akhiratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.